Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam kesempatan ini saya akan berbicara tentang masalah perkara tahlilan yang sering menjadi pembicaraan di masyarakat. Kalau memang mau ditanya mana dalilnya tentang perkara tahlilan, itu memang sulit mau dijawab. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu tidak dikeluarkan tentang dalil mengenai tahlilan. Itu sama seperti begini, yang namanya Nabi Muhammad SAW itu selama hidupnya itu adalah sholat itu menghadap ke Ka'bah, itu di negeri Madinah dan negeri Mekah. Kalau ditanya mana dalilnya Nabi Muhammad itu memberi contoh atau melaksanakan sholat menghadap ke Ka'bah dari Indonesia, itu ada apa tidak dalilnya? Kalau yang ditanya itu adalah dalil, itu sungguh sulit mau menerangkannya. Sebab Rasulullah sama sekali tidak pernah memberikan contoh yang namanya sholat dari Indonesia, itu tidak pernah ada contohnya. Sama juga seperti yang namanya adzan itu menggunakan speaker, menggunakan mic. Itu kalau ditanya mana dalilnya pun nggak akan ketemu. Sama dengan yang namanya imam di masjid Mekah sana, itu imamnya itu menggunakan speaker, menggunakan mic. Itu kalau ditanya mana dalilnya bahwa itu boleh, yang ditanya itu adalah dalil, itu juga sampai hari ini belum ketemu. Nah, demikian juga yang namanya tahlilan atau yasinan, itu kalau ditanya dalilnya juga sulit, nggak ketemu. Nah, lalu sampai hari ini pun saya belum paham itu hukumnya itu apa. Apakah itu hukumnya wajib, apakah itu hukumnya sunnah, apakah itu hukumnya adalah haram, apa itu hukumnya adalah makruh, atau hukumnya bid'ah dolalah. Sampai hari ini saya belum bisa menyimpulkan dan belum mendapat pembelajaran yang sangat jelas, kecuali hanya mendengarkan dari para ustadz yang mengaku salafi wahabi, itu yang menyatakan bid'ah dolalah. Nah, tetapi kalau yang secara langsung dari Al-Quran dan hadis memang saya belum pernah menemukan. Inilah saudara-saudara sekalian yang perlu dipahami. Tetapi sekalipun demikian, saya akan mencoba klarifikasi tentang masalah perkara tahlilan ataupun perkara yasinan. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kalau ingin mendapatkan pahala dari tahlilan dan ingin mendapat pahala sodakoh, maka yang namanya tahlilan dan sodakoh itu menjadi wajib. Sebab kalau nggak dilaksanakan itu nggak mendapat pahala dari sodakoh maupun dari tahlilan, itu nggak dapat. Itu maka menjadi wajib. Sama seperti begini saudara-saudara sekalian umat Islam, kalau ingin mendapatkan pahala sunnahnya sahur ketika bulan puasa Ramadan, maka yang namanya sahur itu menjadi harus atau menjadi wajib. Kalau tidak melaksanakan sahur, maka tidak akan mungkin mendapatkan pahala sunnahnya sahur. Maka sahur itu menjadi kewajiban kalau mau mendapatkan pahala sunnahnya sahur. Nah, itu saudara-saudara pemahamannya kira-kira begitu yang dipahami. Yang kedua, saudara-saudara sekalian, kalau tahlilan itu niatnya itu ditujukan kepada selain Allah, umpamanya kepada orang mati atau kepada arwah, maka itu hukumnya menjadi musyrik. Nah, barangkali jalur inilah yang sering disebut dengan istilah bid'ah dolalah, karena itu memang tidak ada ajarannya dan itu ibadah yang sangat salah. Itu sama sekali tidak ada ajaran membaca kalimat Allah atau kalamullah seperti tahlil dan yang lain-lain itu ditujukan kepada selain Allah, apalagi ditujukan kepada orang yang sudah mati. Ini sama sekali tidak pernah ada ajarannya dan sama sekali ini menyimpang, karena itu semuanya adalah untuk ibadah. Harusnya untuk ibadah ditujukan kepada Allah. Kenapa ditujukan kepada orang yang sudah mati? Maka mungkin jalur inilah yang disebut jalur bid'ah dolalah. Selanjutnya saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kalau tahlilan itu diniatkan hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu nilainya itu adalah ibadah. Bukan apa-apa, itu ibadah. Dan itulah ibadah yang benar, ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah waktu, masalah tempat itu boleh kapan saja dan di mana saja. Yang penting dipaskan ataupun dibarengkan. Kapan waktunya, lalu di mana tempatnya, yang penting semuanya itu layak. Jangan mengikat dan jangan pula mengharuskan. Karena apa?
supaya ibadahnya itu, membacanya itu benar-benar hanya karena Allah, bukan karena tempat dan bukan pula karena waktu. Karena tempat dan waktu itu adalah makhluk. Nah, jadi urainya kira-kira begini saudara-saudara sekalian. Kalau membaca Yasin atau tahlilan itu umpamanya ditujukan kepada selain Allah, umpama ditujukan kepada orang yang sedang mau memasuki rumah baru, maka ini adalah tidak benar. Yang benar adalah yasinan atau tahlilan itu ditujukan kepada Allah, niatnya ibadah kepada Allah, lalu tempatnya atau waktunya dibarengkan dengan memasuki rumah baru. Nah, setelah itu minta, ya Allah, apabila di rumah baru ini yang akan ditunggu ini ada makhluk-makhluk yang tidak Engkau ridhoi, ya Allah, mohon dipindahkan ke tempat lain, ke tempat yang telah Engkau sediakan. Agar mohon ya Allah kiranya di rumah ini nyaman ditunggu. Nah, itu kalau hubungannya dengan rumah. Nah, kalau yang hubungannya umpamanya dengan waktu, waktunya kapan? Umpama 10 hari, 15 hari, 30 hari, 40 hari dengan kematian seseorang. Maka jangan karena waktu, jangan karena 10 hari, maka yasinan atau tahlilan. Ini yang tidak benar. Sebab yasinannya itu bukan karena Allah, tetapi yasinannya karena hari, karena 10 hari, karena 100 hari, dan sebagainya. Yang benar adalah yasinan atau tahlilan itu hanya tertuju kepada Allah, niatnya itu adalah semata-mata ibadah kepada Allah, lalu waktunya dibarengkan dengan 10 hari kematian orang tua, 100 hari kematian orang tua. Nah, itu tidak apa-apa, tidak menjadi sebab. Jadi hanya dipaskan atau dibarengkan. Itu kalau hubungannya dengan waktu atau hubungan dengan orang yang sudah mati. Lalu setelah selesai minta, ya Allah, mohon kiranya ya Allah amal ibadahnya diterima kepada yang sudah meninggal, lalu ditempatkan di tempat yang mulia dan yang layak di sisimu ya Allah, lalu dosa-dosanya diampuni, dijauhkan dari siksa kubur, dijauhkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari fitnah dajjal dan dari fitnah-fitnah yang lain. Itu kalau hubungannya dengan masalah orang yang sudah mati. Bagaimana kalau hubungannya dengan orang yang sedang sakit? Demikian juga sama, ibadahnya, tahlilannya atau yasinannya itu hanya ditujukan kepada Allah, maka itu nilainya menjadi ibadah kepada Allah. Nah, apa hubungannya dengan yang sedang sakit atau sakaratul maut? Hubungannya adalah sebagai berikut. Setelah selesai, mohon ya Allah, hak ridhomu ya Allah, agar kepada orang yang sedang sakit ini atau sakaratul maut ini diberikan kesimpulan yang terbaik secepatnya. Apapun kesimpulannya, kami sekeluarga ikhlas menerima. Nah, ini boleh yang seperti ini. Jadi jangan punya anggapan bahwa yasinan atau tahlilan itu ditujukan kepada yang sedang sakit. Kalau mau mati biar cepat mati, kalau mau sembuh biar cepat sembuh. Nah, ini namanya sangat kejam. Dan perlu diketahui bahwa yang namanya yasinan atau tahlilan itu tidak bisa mempercepat sembuh kalau mau sembuh, dan tidak pula bisa mempercepat mati kalau mau mati. Itu sama sekali tidak bisa. Kalau masih menganggap bisa, berarti itulah yang namanya musyrik. Barangkali inilah yang disebut jalur bid'ah dolalah. Tetapi yang benar adalah ibadahnya tetap kepada Allah, membacanya hanya tertuju kepada Allah, baik itu tahlil, surat yasin dan sebagainya, lalu minta kepada Allah agar yang sedang sakit diberi kesimpulan yang terbaik secepatnya. Nah, inilah saudara-saudara sekalian yang bisa saya klarifikasi. Mudah-mudahan ada pemahaman bagi kita semua, sehingga kita jelas mana yang bid'ah dolalah dan mana yang ibadah. Jadi kita harus membeda-bedakan. Kalau mau dicari sedikit-sedikit mana dalilnya, sedikit-sedikit mana dalilnya, itu memang sungguh sulit. Dicarinya juga sungguh sulit. Seperti beduk itu kalau diharamkan itu dalilnya mana, kalau diperbolehkan juga dalilnya mana. Itu sama dengan speaker itu tadi. Nah, yang namanya, ulangi lagi, yang namanya adzan pakai speaker, yang namanya imam masjid itu pakai speaker atau pakai mic, itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasul, sama sekali tidak ada contohnya. Rasul tidak pernah menganjurkan. Nah, ini kalau ditanya mana dalilnya, ini sungguh kesulitan untuk mencari dalilnya. Karena apa? Rasul itu sudah meninggal, itu belum ada
yang namanya speaker ataupun yang namanya beduk. Demikian juga jam. Nah, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.